Pemerintah Kota Palu melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda menggelar rapat konsultasi publik rancangan rencana kerja pemerintah daerah RKPD Kota Palu tahun 2027. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Serta Kota Palu, Rahmat Mustafa, mewakili Wali Kota Palu bertempat di restoran Kampung Nelayan pada Selasa 10 Februari 2026. Mengusung tema besar transformasi sosial untuk akselerasi ekonomi kerakyatan yang inklusif. Forum ini menyoroti fokus utama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Momentum ini menjadi sangat strategis dengan adanya penyerahan dokumen rencana aksi daerah RAD penyandang disabilitas oleh Yayasan Sikola Mumbine dan Sesakawa Peace Foundation. Dalam kesempatan ini, Dr. Disa Sakina Ahadanisa menjelaskan kolaborasi bersama Sesakawa Peace Foundation untuk mendukung Kota Palu menjadi kota yang ramah disabilitas dan inklusif. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Bapeda Kota Palu, Wahyuni, menekankan pentingnya konsistensi perencanaan dan penganggaran, serta penguatan sinkronisasi agar seluruh program dapat terlaksana dengan maksimal di lapangan. Baik Bu, mungkin kita boleh ceritakan sedikit mengenai proses penyusunan dokumen rencana aksi disabilitas ini. Aspek apa saja yang sebenarnya sorotan utamanya dalam rencana aksi ini? Ya, terima kasih. Jadi dokumen RAD ini tentu mengacu pada aturan kebijakan, termasuk salah satunya adalah Perda nomor 10 tahun 2023 terkait penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak penyandang disabilitas di Kota Palu. Sehingga pilar dari penghormatan, pilar dari perlindungan, dan pilar dari pemenuhan hak penyandang disabilitas kemudian dikaitkan dengan visi misi dari pemerintah Kota Palu. Misalnya bicara soal Green City, bicara terkait dengan Resilient City, Livable City, dan Geopark City. Nah, 3 pilar ini itu didorong masuk di dalam visi tersebut. Misalnya Green City akan bicara terkait bagaimana model green jobs bagi penyandang disabilitas. Mereka menjadi duta lingkungan. Dari aspek perlindungannya seperti apa, dari aspek pemenuhan haknya seperti apa. Misalnya bicara terkait aspek perlindungan, nah dia masuk di Livable City. Dia bicara terkait dengan akses infrastruktur yang ramah terhadap penyandang disabilitas, tentu dia bicara dari pilar Livable City. Nah, di dalam dokumen RAD ini sendiri terdapat beberapa bagian, dan bagian yang paling penting adalah dari roadmap itu tadi. Roadmap ini akan membagi program dan kegiatan lintas OPD dan termasuk lembaga, termasuk mitra NGO, termasuk teman-teman organisasi penyandang disabilitas. Dan di dalam RAD ini juga tertuang banyak masukan, banyak tantangan, termasuk juga hambatan yang dialami oleh teman-teman penyandang disabilitas di Kota Palu. Apakah ada pendampingan khusus atau program lanjutan yang disiapkan untuk mengawal implementasi rencana aksi ini di tahun-tahun yang akan mendatang? Terima kasih. Jadi saya Disa dari Sesakawa Peace Foundation yang merupakan mitra pembentukan rencana aksi disabilitas ini bersama dengan Sikola Mumbine dan organisasi-organisasi penyandang disabilitas. Kedepannya, karena ini kami ingin mengawal proses RAD ini, implementasi RAD, salah satu program lanjutannya adalah pemberdayaan ekonomi bagi perempuan penyandang disabilitas, yaitu program yang bernama Empowering, yang akan kami kerjakan bersama dengan Yayasan Sikola Mumbine dengan didukung oleh pemerintah Kota Palu juga. Kedepannya kami berharap perempuan penyandang disabilitas juga dapat mandiri secara finansial dan juga dapat berdampak tidak hanya bagi keluarganya, namun juga bagi komunitas penyandang disabilitas di Kota Palu itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari. Saya dari Gerkatin, Provinsi Sulawesi Tengah. Bagaimana saya bisa terlibat dari pembuatan RAD ini? Yang pertama, kami diundang semua organisasi disabilitas, khususnya juga Gerkatin, untuk memberikan usulan dan masukan tentang rencana aksi daerah ini. Dan harapannya dokumen ini bukan hanya sebagai dokumen biasa, akan tetapi bisa diimplementasikan dan Kota Palu bisa menjadi kota yang inklusif dan ramah disabilitas.
saya sebagai ketua dan mewakili teman-teman daripada organisasi penyandang disabilitas, ya saya dari Inklusi Kemandiri berharap pemerintah Kota Palu dari 2026 ini 2027 sampai 2029 tidak salah itu ya, supaya memang benar-benar terlaksana dengan baik. Nah, di mana kelompok disabilitas mendapatkan haknya dan bukan hanya sebagai apa ya, ini diatur tapi tidak ada pelaksanaan, khususnya bagaimana benar-benar sinkron dengan pemerintah dan memang guna bermanfaat bagi kelompok disabilitas itu dalam hal membangun dirinya. Kami bukan dikasihani, tapi bagaimana kami punya kapasitas, bagaimana kami bisa mandiri, bagaimana kami juga membangun Kota Palu, sinergi, dan bagaimana kami membangun diri sendiri dan membangun masyarakat dan keluarga. Mungkin begitu. Melalui konsultasi publik RKPD 2025 ini, pemerintah Kota Palu berharap tercipta momentum awal bagi transformasi sosial yang inklusif. Kami dari Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu melaporkan untuk Anda.